Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan membahas perkembangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Filipina dan Thailand. Materi ini sangat menarik karena akan bisa tahu wilayah yang dulu dihuni kaum muslimin tersebut kini berubah menjadi wilayah Kristen, Katolik, dan Buddha. Bagaimana bisa terjadi? Dan apakah benar kalau nama ibu kota Filipina, Manila, merupakan nama Islam yang diambilkan dari bahasa Arab fi amanillah, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Kita lanjutkan pembahasan pada perkembangan Islam di Filipina. Tetapi sebelum membahas lebih jauh, kita juga perlu tahu gambaran mengenai Filipina. Sesuai referensi, Filipina adalah sebuah negara republik dengan luas wilayah 114.830 mil, dihuni 47 juta jiwa, berdialek 87 bahasa berbeda yang mencerminkan banyaknya suku dan etnis di sana. Filipina tercatat sebagai sebuah negara kepulauan terdiri dari 7.107 pulau. Kini mayoritas penduduknya beragama Katolik sebanyak 85%, Islam 4%, Protestan 3%, sisanya beragama Buddha dan lain-lain. Agama Islam pertama kali masuk ke Filipina diperkirakan abad ke-14 Masehi, tepatnya tahun 1380 Masehi dari wilayah selatan. Sebelum Islam masuk, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai kerajaan-kerajaan. Kedatangan Islam dapat diterima penduduk setempat karena Islam dapat mengakomodir berbagai tradisi dan keyakinan setempat. Di antara keyakinan warga setempat adalah upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Dan Islam bisa diterima karena memiliki cara tersendiri yang menjamin arwah orang meninggal dunia berada dalam keadaan tenang. Terus siapa yang membawa Islam pertama kali ke Filipina? Sesuai referensi, yang pertama kali membawa Islam ke Filipina adalah seorang tabib dan ulama Arab bernama Syarif Karimul Makhdum dan Raja Baguinda. Menurut catatan sejarah, Syarif Karimul Makhdum adalah orang Arab yang datang ke Malaka yang mengislamkan Sultan Mahmud Shah dan rakyat Malaka. Sedang Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sebelum ke Filipina, Syarif Karimul Makhdum menyebarkan Islam ke wilayah Malaka, lalu melanjutkan ke timur dan tiba di Sulu sekitar tahun 1380 dan menetap di Boansa, ibu kota Sulu yang lama. Di sana, Syarif Makhdum bersama penduduk setempat membangun masjid sebagai sentral kegiatan dakwah. Banyak pemimpin lokal tertarik menerima ajarannya. Hal sama juga dilakukan Raja Baguinda dari Minangkabau, Sumatera Barat. Mubalik lainnya yang punya jasa dalam penyebaran Islam di Filipina adalah Abu Bakar. Beliau juga seorang Arab yang memulai dakwanya di Malaka, Palembang, Brunei, dan akhirnya sampai di Sulu sekitar tahun 1450 Masehi. Setelah tiba di kepulauan tersebut dan merasa telah cukup pengikutnya, Abu Bakar mendirikan masjid sebagaimana pendahulunya sehingga dakwanya berkembang. Puncak kesuksesannya ketika Raja Boansa, Raja Baginda menjadikan Abu Bakar menantu dan ahli waris kerajaan. Abu Bakar lalu menjadi sultan dengan gelar Syarif Al-Hasim. Ia dianggap letak dasar Kesultanan Sulu dan cikal bakal dari sultan-sultan dan datuk-datuk di kepulauan tersebut. Bersamaan dengan datangnya Abu Bakar ke Sulu, di tempat lain juga berdatangan para mubalik berdarah Arab ke Maguindanao, termasuk Syarif Muhammad Kabungsuan yang konon adalah seorang pangeran datang dari Johor bersama pengikutnya abad ke-16 Masehi. Seperti halnya Abu Bakar, Kabungsuan tak hanya melanjutkan proses islamisasi, tetapi meletakkan dasar Kesultanan Maguindanao. Ia sering disebut dalam silsilah raja-raja sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab dalam islamisasi di Mindanao. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina termasuk di kota Manila. Sepanjang garis pantai kepulauan Filipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam bergelar datuk atau raja. Menurut ahli sejarah, kata Manila, ibu kota Filipina sekarang berasal dari kata Amanallah, negeri Allah yang aman. Pendapat ini bisa jadi benar mengingat kalimat tersebut banyak digunakan masyarakat subkontinen. Jadi, daerah Filipina dulunya menjadi kawasan Islam, apalagi setelah Malaka diserang dan jatuh ke tangan Portugis tahun 1511.
Para anggota kerajaan dan para tokoh melarikan diri ke daerah-daerah lainnya, mulai Brunei Darussalam hingga Filipina. Beberapa di antara mereka mendirikan kerajaan baru, seperti di pantai barat Mindanao. Para pendiri dan penerus meluaskan kekuasaannya ke wilayah selatan, termasuk Provinsi Kota Batu. Dengan jatuhnya Malaka mendorong kerajaan Islam Brunei Darussalam muncul ke pentas dunia sebagai kekuatan kelautan dan perniagaan terkemuka. Bahkan dalam catatan sejarah, Sulu tercatat masih merupakan bagian dari kerajaan Brunei Darussalam yang menjadi kerajaan Islam besar di kawasan Kalimantan dan sekitarnya. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina, namun penyebarannya tiba-tiba terhenti ketika orang-orang Spanyol datang ke Filipina pada tanggal 16 Maret 1521 Masehi. Awalnya, kedatangan orang-orang Spanyol di bawah Ferdinand de Magellan berdalih untuk misi ekspedisi ilmiah, namun ternyata hanya sebagai kedok. Mereka ternyata datang untuk menjajah Filipina. Daerah yang disasar lebih dulu adalah daerah Filipina Utara dan dengan mudah dijajah tanpa ada perlawanan berarti. Penjajah Spanyol ingin memperluas wilayah jajahannya ke wilayah selatan. Umat Islam yang ada di wilayah selatan melakukan perlawanan, namun karena kalah senjata, kaum muslimin terdesak ke wilayah selatan hingga ke Mindanao Sulu. Penjajah Spanyol masih terus mencoba menghancurkan dua wilayah pertahanan terakhir kaum muslimin tersebut. Tetapi karena giginya perlawanan dua wilayah tersebut masih bisa bertahan meski Kesultanan Sulu akhirnya jatuh pada tahun 1876 Masehi. Maka sejak itu pula Filipina dijajah sekaligus menjadi lahan penyebaran agama Kristen Katolik. Posisi umat Islam kala itu kian terjepit karena dari arah selatan juga muncul serangan dari Portugis. Namun Kesultanan Islam di Mindanao dan Sulu akhirnya tetap berhasil mempertahankan diri. Penjajah sepertinya kesulitan menumpas habis gerakan kaum muslimin di wilayah selatan Filipina. Maka penjajah Spanyol menerapkan politik divide and rule, pecah belah dan kuasai, serta mission sacri, misi suci pada orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam distigmatisasi jelek untuk melemahkan mental umat Islam, diberi julukan buruk sebagai bangsa Mur atau bangsa Moro. Artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuan, dan tukang bunuh. Sejak saat itu, julukan Moro melekat pada diri orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan. Itulah asal-usul istilah Moro bagi umat Islam di kawasan tersebut hingga dikenal kini. Penjajah Spanyol akhirnya menjual jajahan Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta dolar melalui perjanjian Traktat Paris tahun 1898. Di bawah penjajah Amerika, rakyat Filipina bergolak, bahkan kaum revolusioner Filipina Utara pimpinan Emilio Aguinaldo berideologi komunis melakukan pemberontakan. Menghadapi mereka, Amerika menjalin hubungan baik bahkan menjanjikan kebebasan beragama kepada umat Islam di wilayah selatan. Namun itu hanya siasat. Terbukti setelah kaum revolusioner kalah pada tahun 1902 Masehi, Amerika kian menekan dan menindas umat Islam di Mindanao dan Sulu. Setahun kemudian, Mindanao dan Sulu disatukan menjadi Provinsi Moroland. Sedangkan secara administratif, kedua wilayah itu baru diakui pemerintah Filipina tahun 1914 sampai 1920. Mindanao tercatat sebagai pulau terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari 3 kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Mindanao adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum muslimin yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasawuf. Kala itu mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah muslim. Kaum muslimin terus melakukan perlawanan terhadap penjajah dan penguasa yang ingin merebut wilayah tersebut, mulai Spanyol, Amerika, Jepang, dan Filipina sendiri. Tekanan demi tekanan membuat umat Islam kian terdesak. Kini jumlah kaum muslimin di Mindanao hanya tinggal 5 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 19 juta jiwa di wilayah tersebut. Tahun 1946, penjajah Amerika Serikat sebenarnya telah hengkang dari Filipina, sehingga Filipina menjadi negara merdeka.
Namun hengkangnya Amerika ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro, dan ternyata justru memunculkan penjajah baru, yakni pemerintah Filipina sendiri. Akibat terus ditekan dan ditindas, membuat umat Islam melakukan perlawanan, mengangkat senjata, ingin merdeka sebagai negara sendiri, memisahkan diri dari Filipina. Namun cara tersebut selalu gagal, sehingga umat Islam melakukan strategi perjuangan baru dengan membentuk front perlawanan lebih terorganisir bernama Muslim Independent Movement atau MIM tahun 1968 dan Moro Liberation Front MLF tahun 1971. Namun MLF sebagai induk perjuangan Moro akhirnya terpecah menjadi dua, yakni Moro National Liberation Front MNLF pimpinan Nurul Haj Mishwari berideologi nasional sekuler, kedua Moro Islamic Liberation Front MILF pimpinan Salamat Hashim, seorang ulama pejuang yang murni berideologi Islam dan bercita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata MNLF pimpinan Nur Mishwari mengalami perpecahan kembali menjadi kelompok MNLF Reformis pimpinan Dimas Pundato dan kelompok Abu Sayyaf pimpinan Abdul Rojak Janjalani. Perpecahan itu terjadi karena MLF membuat kesepakatan Tripoli dengan pemerintah Filipina pada tanggal 23 Desember 1976. Kesepakatan itu mengikat MNLF untuk menerima otonomi sebagai status bagi wilayah Filipina Selatan. Dan tahun 1989 dibentuk The Autonomous Region in Muslim Mindanao atau ARMM. Di bawah kepemimpinan Mishwari mencakup wilayah Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. MILF dan kelompok Abu Sayyaf bersumpah menentang dan memboikot ARMM dan tetap akan memperjuangkan kemerdekaan. Meski begitu, kini MILF juga menerima otonomi dengan syarat wilayah otonom ARMM diperluas dengan ditambahkan beberapa. Otonomi penuh diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan, sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap menjadi wewenang pemerintahan pusat di Manila. Kesepakatan damai yang ditandatangani di Tripoli ternyata dikhianati oleh Presiden Ferdinand Marcos dengan mengadakan referendum di 13 provinsi yang tercantum dalam kesepakatan Tripoli untuk mengetahui penduduk ke-13 provinsi yang akan diberi otonomi khusus tersebut. Referendum ini sebenarnya adalah cara untuk membatalkan kesepakatan Tripoli secara halus dengan program perpindahan penduduk yang digalakkan pemerintah pusat untuk mendorong rakyat bagian utara mayoritas beragama Katolik untuk mendominasi kawasan selatan tersebut. Di samping perjuangan bersenjata melalui organisasi seperti MNLF, masyarakat sipil juga melakukan pendekatan damai dan demokratis di bawah pengawasan PBB melalui Bangsamoro People Consultative Assembly yang melakukan pertemuan tahun 1996 dan 2001. Pertemuan pertama dihadiri lebih dari 1 juta orang, menghasilkan pernyataan mendirikan kembali negara dan pemerintahan Bangsamoro. Hal ini semakin nyata dalam pernyataan bersama dideklarasikan oleh ratusan ribu bangsa Moro yang ikut serta dalam rapat umum untuk perdamaian dan keadilan di Cotabato City dan Davao City, di Marawi, dan di Basilan. Dalam serangkaian rapat umum mereka mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Filipina untuk merdeka dan otonomi diperluas. Kini umat Islam di Filipina menjadi masyarakat minoritas di tengah masyarakat mayoritas beragama Katolik. Meski begitu, jumlah masjid di Filipina, khususnya di wilayah selatan tercatat sebanyak 3.000 masjid, dan kini umat Muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Muslim. Asosiasi Islam paling aktif adalah Asosiasi Muslim Filipina, Manila, Ansar al-Islam, Kota Marawi, Masyarakat Islam Mu'alaf di Manila, dan Yayasan Islam Sulu di Jolo, dan sebagainya. Tahun 1983,
Dewan Dakwah Islam Filipina telah dibentuk untuk mempersatukan organisasi-organisasi Muslim di utara dan selatan. Mudah-mudahan Islam Filipina kembali berjaya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, perkembangan Islam di Thailand. Wilayah Thailand terletak di utara Malaysia. Dulunya, wilayah ini dikenal sebagai Kerajaan Thai, bahasa aslinya Muang Thai. Kerajaan Thai dulu dikenal sebagai Kerajaan Siam. Kerajaan Thai dikaitkan dengan Kerajaan Sukhothai yang berdiri tahun 1238, diteruskan Kerajaan Ayutthaya pada pertengahan abad ke-14. Dan tahun 1932, terjadi revolusi tak berdarah yang menyebabkan negara ini menjadi monarki konstitusional. Negara ini lalu berganti nama menjadi Thailand tahun 1939. Tetapi nama Siam masih dipakai hingga tanggal 11 Mei 1949. Setelah itu namanya berganti menjadi Thailand. Nama Thailand sendiri berasal dari kata Thai dan Land. Kata Thai sendiri memiliki arti merdeka, sehingga Thailand bisa disebut sebagai negara orang-orang merdeka karena memang merupakan satu-satunya negeri di wilayah Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Negeri ini biasa disebut sebagai Muang Thai atau Muang Thai Risabda atau Siam atau Negeri Gajah Putih atau Negeri Seribu Pagoda. Agama Islam masuk ke wilayah Thailand diperkirakan abad ke-10-11 Masehi di bawah pedagang Arab dan India. Perkembangan Islam di wilayah ini tergolong pesat. Bahkan Islam pernah berkuasa dengan berdirinya Kerajaan Islam Patani Raya atau Daulah Islamiyah Patani Darussalam. Abad ke-14, Patani sendiri berasal dari kata Al-Fatani, berarti kebijaksanaan atau cerdik karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Kesultanan Patani menjelma sebagai kerajaan besar di wilayah Melayu, menguasai banyak wilayah termasuk 4 provinsi bagian selatan, yakni Patani, Yala, Satun, Naratiwat, dan Songkhla. Bahkan memiliki pelabuhan terbesar di semenanjung wilayah Melayu saat itu. Insya Allah, bagaimana perjalanan kerajaan Islam Patani Darussalam akan kita bahas di video tersendiri. Yang jelas, kerajaan Islam Patani Darussalam akhirnya jatuh ke tangan kerajaan Siam, Thailand Utara, yang berideologi Buddha tahun 1785. Wilayah Islam Melayu pun akhirnya dipecah-pecah untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Bahkan kerajaan Siam Thailand melakukan perjanjian dengan penjajah Inggris tahun 1906 untuk memecah wilayah Islam Melayu tersebut, yakni wilayah Melayu Utara seperti Patani, Naratiwat, Songkhla, Satun, dan Yala diberikan kepada Thailand menjadi provinsi Thailand. Sementara di wilayah Melayu Utara lainnya seperti Kedah, Kelantan, Perlis, dan Terengganu dimasukkan sebagai bagian dari Malaysia yang menjadi jajahan Inggris. Sejak itu, umat Islam Thailand menjadi sangat lemah tidak berdaya, dan dalam perkembangan selanjutnya, nama Patani telah menjadi sebutan wilayah Muslim di Thailand Selatan, tidak lagi menjadi provinsi di Thailand. Patani telah menjadi lambang perjuangan umat Islam. Di negeri ini berdiri sebuah masjid menjadi lambang Islam, yakni Masjid Pintu Gerbang Kerisek. Tentara Thailand pernah membakarnya 3 kali, tetapi hingga kini masih bertahan. Masjid lain yang juga berdiri adalah Masjid Salahuddin Al-Ayyubi dan Kulesai. Namun alhamdulillah, dalam perkembangan selanjutnya, Islam di Thailand mulai bangkit kembali bahkan semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand akhir abad ke-19. Mereka membantu kerajaan Thailand membangun kanal dan sistem perairan di Krung Doyep Mahanachom, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim menggalang dana dan mendirikan masjid. Masjid didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Soleh, seorang warga Indonesia bekerja di Bangkok. Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Kini pemerintah membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam.
Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan beberapa lembaga Islam seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA, TPQ, dan kajian mingguan mahasiswa. Masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahmi bulanan dalam forum pengajian Ngaji Hung dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand saat ini. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekadar bersifat nasional dan regional. Demikianlah perkembangan Islam di Filipina dan Thailand. Terus bagaimana perkembangan dan nasib umat Islam di Filipina, Singapura, dan Laos, serta wilayah Asia Tenggara lainnya? Ikuti video berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.